Yang pengen Om Begawan juga tanyakan itu, apakah setelah banyak isu mengenai akun Fufu Fafa yang disinyalir itu milik Gibran, kira-kira mantan wali kota Solo masih wani tampil? Oh, gak isin itu jedul. Kalau ngomongin tentang pilkada serentak tanggal 27 November tahun 2024 tahun ini, salah satu wilayah pilkada yang akan banyak mendapatkan atensi masyarakat, salah satunya Jawa Tengah dan Solo. Khususnya Solo itu barometer politik nasional itu. Nah, mau bagaimanapun, dua wilayah itu basis kandang banteng, sekaligus tempat tinggalnya Pak Mulyono. Nah, dan antara PDI Perjuangan dengan Pak Mulyono saiki wis the end, pisah, cerai, tidak berhubungan lagi. Semua juga sudah tahu kok, istana pengen ngabisin mereka, pengen membonsai PDIP, setidaknya dalam pemilu serta pilpres kemarin. Nah, penguasa berhasil membuktikan itu semua. Pilpres kalah, tapi PDI Perjuangan secara nasional masih tetap perkasa, ya, karena memang dia punya kekuatan basis massa yang cukup. Nah, jelang pilkada ini di Solo khususnya, kekuasaan sebelumnya itu berusaha cawe-cawe. Ora anake, ora bapake, ora Pak Mulyono, ora Gibran gitu. Padahal sekarang ya wis kacau balau loh. Wis karena masyarakat sudah mulai kritik keluarga presiden, ada Fufu Fafa, ada private jet, ada blok Medan, semuanya berhubungan dengan kekisruan, berhubungan dengan etika yang tidak bisa dilakukan oleh keluarga presiden ini, dan nyerempet hal yang tidak baik, tidak bisa memberi contoh kepada masyarakat. Nah, agar PDIP tidak mendapatkan kemenangan saat itu, maka keluarga presiden melalui Gibran itu cawe-cawe di pilkada Solo. Nah, kan ngusung Gusti Pre waktu itu, Mangkunegoro ke-10. Oh, ada sembako beredar atas nama Mangkunegoro ke-10. Tasnya hijau, belusuan kemana-mana. Dikancani sama Gibran Gusti Pre. Dikawal para relawannya, para pemuja-pemujanya itu, yang selalu intu-intuan. Lalu menggeser orang-orang potensial untuk tidak jadi kandidat atau calon wali kota di Solo. Nah, akhirnya di Solo dipilihlah, karena Gusti Bre mundur, ada permasalahan internal dan juga desakan dari masyarakat, Punggowo Keraton Mangkunegaran, maka Gusti Bre nggak jadi. Nah, ya nggak tahu tuh. Tapi Gibran tetap nggak mau lepas untuk cawe-cawe di Solo. Dipilihlah pasangan Respati Ardi berpasangan sama Astrid Widayani. Nah, Respati ini notaris, lawyer, juga pengusaha. Nek Mbak Astrid itu anak pengusaha juga, sekaligus rektor UNSA. Bukan UNS loh ya, UNSA. Universitas Surakarta yang ada di Palur, jadi timurnya UNS, seberang Sungai Bengawan Solo. Kubu Kim plus ini sesumbar. Wow. Terus sombong, keroyokan sombong. Bila mereka akan menargetkan meraih suara bisa mencapai 70% di Solo. Wah, iki menarik banget ini. Pernyataannya sangat menarik. Dan tentu sangat meremehkan PDI Perjuangan di kota Surakarta. Ini menurut pandangan Begawan loh. Benarkah Solo yang sudah dikenal sebagai basis PDI Perjuangan bakal makin kecil suaranya dengan pengeroyokan partai-partai di Solo dan juga cawe-cawe anak presiden yang sekarang jadi wakil presiden terpilih dengan dorongan Fufu Fafa? Apa ya masyarakat Solo saiki percaya? Percaya begitu saja dengan kejadian-kejadian yang luar biasa elek itu loh. Kan repot. Nah, untuk pemilu tingkat kota, PDI Perjuangan di Solo itu mendapatkan 50% pemilih. Waktu pemilu legislatif tuh mampu unggul jauh dibandingkan partai-partai politik lain.
Nah, sesumbar Kim plus menargetkan 70%. Apakah ya bener dipikir? Apa ya layak cara ngomong begitu? Apakah karena cawe-cawe Gibran dengan Fufu Fafanya? Dan ditambah akhir-akhir ini sorotan pada keluarga Mulyono, orang karuan elek ya. Bahkan pada mantan wali kota Solo ini terkait isu akun Fufu tadi yang saya sebutkan. Tidak mampu ditepis bahwa Fufu Fafa mengarah pada Gibran sebagai pemilihnya. Repot kan? Tidakkah semua suara rakyat di pentas politik nasional bahkan mempengaruhi image atau persepsi yang ada pada pasangan Respati dan Astrid? Mau masyarakat milih pasangan ini dengan dukungan yang nggak bener ini? Menurut saya, Bengawan nggak bener ini. Ini Fufu Fafa harus diselesaikan dulu lah. Kalau memang bukan miliknya Gibran, ya ngomong piye carane. Udah milik Gibran. Nek miliknya, wah, ciloko. Ingat loh, nama Respati itu juga baru muncul belakangan. Oh, Bengawan aja nggak kenal kok. Setelah Adipati Mangkunegoro mundur dari kandidat, tidakkah warga Solo jadi menimbang? Lah wong sekelas tokoh budaya Solo aja menolak dicalonkan. Malah putri bungsu Akbar Tanjung, Mbak Sekar Krisnauli, kabarnya juga dihadang, tidak boleh maju sebagai kandidat wali kota Solo. Diminta balik badan kok. Lah lantas apakah pantas rombongan partai-partai yang bernaung di bawah Kim plus mengusung pasangan di mana keduanya bukan orang partai politik sama sekali? Memangnya partai politik di Solo ora duwe kader terbaik. Kok ndadak impor dari luar? Nggak malu itu partai-partai itu. Itu ada PKS, Golkar, PSI dan sebagainya. Ya toh, ada Gerindra. Kondisi kandidat yang diusung di Solo sama persis dengan yang terjadi di Jawa Tengah. Baik calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah. Babar blas bukan orang partai. Ngapain partai politik? Mana marwah dan harga diri partai politik? Nah, ini Bengawan tidak menyimpulkan ini. Orang partai itu pasti jelek? Enggak. Justru anehnya, kenapa partai-partai itu yang dianut orene? Yang dianut siapa? Enggak ada. Bukankah Pak Lutfi sebagai calon gubernur sudah dikenal orangnya Mulyono? Dulu sama-sama Kapolres Solo waktu Pak Mulyono jadi wali kota Solo. Juga Mas Respati orangnya Gibran. Orang udah kenal gitu loh. Apakah masyarakat masih percaya dengan Pak Mulyono, dengan Gibran, dengan Fufu Fafa? Apa iya partai-partai di Solo atau di tingkat provinsi Jawa Tengah nggak punya harga diri sama sekali? Gabung dan mengusung orang tunjukkan, bukan dari kader partai. Apa fungsinya partai? Bubar saja lah kalau nggak bisa memunculkan kader terbaik. Apa nggak ada kaderisasi di tiap partai? Bila kandidat yang diajukan tidak dari partai politik sama sekali. Nah, di Jateng itu ada Pak Ahmad Lufi, mantan Kapolda, berpasangan sama Gus Yassin. Calon DPD terpilih loh itu. Mundur dari DPD. Sedangkan di Solo, Mas Respati sama Mbak Astrid, itu juga bukan orang partai manapun. Impor dari luar. Nah, ini penting Bengawan sampaikan ke kader partai manapun, termasuk kepada masyarakat. Termasuk simpatisannya partai. Bila kalian mendukung sebuah partai, lantas kemudian partai itu tidak nyodorin kandidat kadernya, ya buat apa ikut pemilu? Gopo jalur dipilih orang. Buat apa pengen masyarakat memilih partai itu? Lah apa fenomena ini bisa disebut sebagai partai-partai non PDI Perjuangan? Gagal memunculkan kadernya sendiri. Bila kandidat yang mereka usung itu bukan orang partai, buat apa rakyat memilih mereka? Percuma lah, ini soal lain loh ini. Yang pengen Bengawan juga tanyakan itu, apakah setelah banyak isu mengenai akun Fufu Fafa yang disinyalir itu milik Gibran, kira-kira mantan wali kota Solo masih wani tampil? Kak Isin itu jedul serta ngancani Respati dan Astrid. Ini nih Respati sama Astrid nanti ketularan Fufu Fafa loh. Bila masih berani dan kendel itu membantu ngangkat citra atau justru malah memperburuk anggapan rakyat tentang keduanya. Ingat loh, Gibran kan hobinya dampingi orang-orang yang didorong, sok merasa pengen ikut berkontribusi, ini orangku, ini pilihanku. Itu dulu
Sekarang apa masih berani muncul? Lah engko nek ada wartawan nanya komentar soal Fufu Fafa, orang nek Japane, Jawa mau au. mau ngomong apa itu telpunya, bingung dia akan jawab. Beneran wani jawab ketika ditanya tentang Fufu Fafa. Wes jelas-jelas arus kritik ke keluarga Mulyono lagi kenceng-kencengnya saat ini. Lah pede banget. Kim Plus mentargetkan menang 70% di Surakarta. Nah, pikirinlah orang-orang yang didampingi Mas C sekarang gimana nasibnya? Amburadul kan. Marcel wis tak tahu muter-muter di Tangerang Selatan, dikancani Raffi Ahmad sama Gibran loh. Wah, Marcel kalau ketemu Gibran tuh nyembah-nyembah kayak rojo. Saiki ndi? Mana? Batal maju rasito. Mas Diko, mantan Bupati Kendal, wis direwangi pasang baliho di mana-mana dengan Raffi Ahmad. Didampingi muter-muter di Semarang. Wong mau jadi calon wali kota Semarang loh, dikancani juga sama Gibran. Jangankan dicalonkan jadi wali kota Semarang, baleni nyalon bupati di Kendal ditolak sama KPU. Ora ciloko. Gitu yang didukung oleh Gibran. Ini mau dukung calon di Solo. Ngenes. Niku ngenes mboten kalau ngoten niku. Lah terus Gusti Bre sendiri, Mangkunegara ke-10, tiwas dikancani mubeng-mubeng. Bar kuwi yo melu ngedum sembako. Ngasih sembako ke warga Surakarta blusukan. Diminta ibundanya buat mundur. Lah ibu beliau itu mah loh didukung sama anaknya presiden. Bukan malah seneng, mah. Karena Mangkunegaran itu adalah simbol dari etika. Budaya yang adiluhung. Masa dijejer karo Fufu Fafa. Ya biar rere. Lah setelah batal maju, apa sembako dari Mangkunegara masih dibagikan? Ya mandek. Saya nanya beberapa teman di Solo, waktu saya ngebel ke Solo. Sudah tidak ada lagi sembako dari Mangkunegara ke-10. Lah berarti kemarin sembako yang ditaruh di Google Bags, Goodie Bags yang warna hijau itu, mau gen menang pemilihan wali kota. Lihat, dengan cara-cara pilpres digunakan untuk pilkada di Solo. Bagi-bagi sembako dulu. Lah sekarang semua jadi terbongkar. Pemberian sembako nyatanya murni buat kepentingan politik saja. Duitnya kok ngendi? Jangan-jangan itu uang dari negara, APBD, APBN. Kocur. Bukan dimaknai sebagai upaya meringankan beban warga Solo, tapi untuk nyogok. Warga Solo untungnya cerdas sekarang. Nah, kembali soal target suara 70% yang digembar-gemburkan oleh Kim Plus. Nah, itu tergantung warga Solo sendiri. Apakah masih mau dimain-mainkan sama kekuasaan? Apakah bersedia diintervensi sama Mulyono? Juga kader-kader serta simpatisan Kim Plus. Elit partai kalian itu mosok gak menghargai kader. Wis tiwas pilih kader renek. Tidak menganggap potensi internal partai. Sampai ngusung orang non-partai, impor dari luar. Tidakkah itu mencerminkan petinggi-petinggi partai di daerah mudah diatur-atur? Orang itu harga diri, tidak punya marwah yang dijaga. Mudah dikendalikan, gampang diintervensi. Remuk, bol-bol. Mana harga diri kalian sebagai partai politik? Yang kayak gituan nek terpilih, apa gak main rusak tata kelola pemerintahan kita? Yang berkuasa jadi bisa semaunya sendiri. Pesan untuk masyarakat dan warga kota Surakarta. Dari Om Bengawan, salam Bengawan, salam Ngompol. Dadah.